Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya hari seneng banget bisa ketemu langsung dengan Bapak siapa? Bapak Rian. Pak Rian. Ini kita bakal ngobrol dengan Pak Rian. Ini adalah salah satu jamaah dari Asafi ya Pak, Iya, betul. betul. Kalau boleh tahu Bapak keberangkatannya di bulan apa nih Pak? Keberangkatan Asafi? Saya kemarin keberangkatan di bulan Desember 2024. Desember 2024, mungkin tahun lalu berarti ya? Iya, betul. Belum lama ini. Nah sebelumnya aku boleh tanya ini, kenapa sih Pak? Kan baik banget ya travel umroh di Lampung khususnya ya kan? Tapi kalau Bapak mau memutuskan untuk bisa gabung di Travel Asafi, Bapak tahu dari mana dulu informasinya Asafi ini? Asafi ini yang pertama saya informasi dari teman kan. Dari teman katanya di Asafi ini umrohnya pelayanannya bagus. Terus saya searching juga kan di Instagram, di Facebook, di YouTube, Asafi kan ada juga kan. Yes, Bisa betul. kita lihat informasinya di situ. Komentar-komentarnya bagus. Jadi ya saya ini tergerak makanya memilih Asafi. Oke, keren banget. Kemarin Bapak ngambil yang paket apa nih Pak? Kan ada beberapa pilihan nih, Asafi dari 9 hari, 12, 14 hari. Kalau Bapak kemarin ngambil yang berapa hari? Saya ambil yang 12 hari. 12 hari. Boleh nggak sih Pak kesan dan pesannya umrah berangkat Asafi itu pertama kali deh, mulai dari keberangkatannya sampai dengan pelayanannya itu kayak sesuai nggak sih Pak dan apa yang dibicarakan di awal biasanya gitu kan? Iya. Kan kalau orang-orang marketing kan ya kayak menawarkan ini bakalan gini dan Bapak merasakan nggak itu semua itu bahwa ada nyata ada yang gini merasakan betul mulai dari pelayanannya mungkin dari hotelnya Iya. mutawifnya dan sampai dengan kepulangan nanti gimana? Mungkin boleh Pak berbagi cerita nih Iya. buat Alhamdulillah semuanya sesuai. Jadi mulai dari keberangkatan sebelum keberangkatan juga kita biasanya ada manasik gitu yes, kan. betul, Jadi, manasik. untuk pembekalan. Jadi sebelum kita berangkat itu ada pembekalan, ada manasik. Di manasik juga kita diinformasikan terkait itinerary atau rundown kan, rundown. Nah, itu membantu kita juga. Jadi kita ada bayangan, oh berapa hari sih ini kemana-mana aja. Nah setelah kita berangkat di bandara juga dilayani cukup ini memuaskan juga di Bandara Lampung. Itu mulai dari koper-koper kita disusun rapi, jadi ada petugasnya. Jadi pas kita datang ke bandara sudah diambil alih sama petugas buat koper itu udah disusun. Terus keberangkatan kita kita kan menginap dulu. Oh, oke. Iya, jadi berangkatnya siang dari Lampung sampai di Jakarta sore, kita menginap 1 hari. Nah di Bandara Soekarno-Hatta juga kita dilayani. Jadi pas kita datang, saya juga kan baru pertama kali umroh kemarin, jadi yes. agak masih bingung dan jemaah lain juga masih bingung. Tapi alhamdulillah pas kita datang atau landing di Bandara Soekarno-Hatta, kita langsung dijemput sama petugas dari perwakilan Asafi di sana. Jadi kita diarahkan, kita terus transit kan buat nunggu ke hotelnya, disediakan bis di sana. Jadi pokoknya dilayani lah. Oke, jadi bakal kenyamanan ya Pak ya, Iya. pasti aman dan nyaman dan Iya. ada tim handlingnya tersendiri. Iya. Nah ini adalah salah satu juga fasilitas oleh Asafi buat jamaah itu adalah tim handling. Jadi buat para jamaah juga nggak bingung lagi nanti kayak mikirin bawa koper kesana kemari kan udah ada tim khusus yang bakal ngurus itu semua. Makanya jamaah tinggal duduk istirahat ya sampai dengan Istirahat. tiba nanti waktu pesawat di Jeddah nanti. Nah terus gimana Pak experience-nya pertama kali umroh? Gimana pertama kali lihat Ka'bah itu rasanya gimana sih Pak? Seneng kah, sedih atau haru pertama kali menginjakkan kaki ke Masjidil Haram pastinya ya? Iya, kalau itu susah kita ungkapkan dengan kata-kata sebenarnya kan. Jadi kita juga nggak menyangka kan. Yes. Jadi kata orang kan kalau mau berangkat umroh itu harus benar-benar orang yang punya dana ini. Ya, betul. Kadang-kadang ini kita dana terbatas juga, yang nama panggilan itu kan Iya. ada aja rezeki dapat dari ini. Yang tak diumumkan terduga sana, ya nggak pastinya. terduga. Jadi pas datang itu kok pas ngelihat ini Ka'bah itu benar apa enggak saya di sini? Oh, jadi kayak masih kayak mimpi. Iya, apa enggak? Terus kan di sana juga didampingi sama Muthaif kan dari Betul. Asafi. Jadi kita jangan takut lah, pokoknya kalau di sana kalau kita nggak hafal doanya nanti didampingi sama Muthaif. Di situ kita tinggal mengikuti
arahan dari Mutoib. Betul. Mutoib juga baik juga di sana, benar-benar dilayani di sana. Oke. Jadi kan kadang orang takut ya Pak, Iya. pertama kali umroh, terus juga mungkin belum tahu beberapa rangkaiannya gimana. Tenang, karena Asaf juga ada menjaga mutawifnya dan juga Iya. tour leader. Jadi mulai Iya, keberangkatan, kepulangan ada pendampingan dari Lampung atau dari orang Asaf sendiri. Dan juga pada saat tiba di Arab Saudi sana udah ada mutawifnya yang bakal Iya. membimbing selama rangkaian ibadah umroh berlangsung pastinya. Nah, terus gimana Pak untuk fasilitas dari hotelnya sendiri? Kemarin Bapak gimana pesannya, kesannya hotel yang disediakan oleh Asafi itu gimana? Nyaman nggak selama umroh pakai Asafi? Diberikan hotel yang gimana? Bapak boleh bercerita untuk masalah hotelnya waktu Iya. pada saat di Makkah dan di Madinah mungkin Iya, ya Pak? iya. Jadi pas kita landing di Jeddah itu juga kan kita juga dilayani ya sama tim handling dari Jeddah, dari Asafi dilayani. Pokoknya kita ini aja ngikutin arahan mereka, jadi jangan takut kalau berangkat sama Asafi, semuanya dampingi. Kita naik bis terus ke Madinah, sampai di hotel kita juga koper-koper kita juga dibantu dari bis sampai ke depan pintu kamar kita dilayani, dan hotelnya juga mantap itu di Keren Madinah. ya. Keren itu, makanannya juga ya pas juga di lidah, apalagi di Madinah itu pertama kali kita langsung turun beres-beres di hotel, langsung diarahkan sama Mutaif sama TL, kita sholat di Masjid Nabawi. Nabawi, Masya Allah. Jadi keren banget ya. Di Mekah juga alhamdulillah, dan yang di hotel Mekah itu yang chefnya kan orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi memang pas di lidah kita. Iya, jadi nggak usah Makanannya takut itu. lagi ya Nggak usah soal takut. makan tuh udah pasti cocok banget di lidah kita karena chefnya dari Indonesia. Iya, Indonesia juga. Jadi udah terobati ya Pak rasa kangennya masakan rumahan itu ya udah. Iya, Udah pasti udah deh jangan khawatir nanti takutnya nggak cocok sama lidah kita. Nggak usah khawatir, semuanya aman dan nyaman pastinya gitu ya. Saya juga kemarin nggak mikir ini yang nama kita kan fokus ibadah itu Iya, Mas. betul. Yang penting hotel itu kita bisa makan, bisa tidur, Istirahat udah ya. istirahat udah. Kita fokusnya kan kebanyakan di masjid. Jadi kalau hotel ya biasa aja sih menurut saya sih. Yang penting fasilitas di hotelnya mencukupi lah. Dan pasti buat ada kenyamanan ya Kenyamanan, Pak buat istirahat mantap juga itu. pasti ya. Dan itu kalau boleh tahu Pak Bapak kemarin tuh berapa rombongan sih Pak sekali berangkat tuh kemarin? Saya itu kemarin ada 30 orang. 30 Iya, orang, rombongan. 30 orang rombongan. Nah, jadi buat kalian itu ya jangan khawatir ya Pak, Iya, jangan iya, takut. jangan takut. Kalau umroh itu harus orang yang banyak duit. Iya. Ya, orang baik uang juga belum tentu bisa berangkat Iya, umroh ya betul. kan. Semua adalah panggilan, terima dengan panggilan. Semoga nanti para calon-calon tamu Allah selanjutnya Iya, ya Pak amin. segera dipanggil untuk ke Baitullah, nanti bisa sharing-sharing sampai itu kan pasti di sini ya. Iya. Sharing seputar umroh, masalah perjalanannya umroh atau gimana. Nah Pak, selama di umroh di kemarin 12 hari ya Pak, ada nggak sih Pak yang ngerasa itu kayak Masya Allah banget gitu kan, pengalaman-pengalaman yang luar biasa banget gitu kan di sana kan info-info katanya nih ya, info dua katanya kayak di sana itu bakal banyak hal-hal kebaikan ya kayak ibaratnya kayak karma itu instan gitu ya Pak, ya pasti itu kayak ya sebenarnya kita berdua pengen yang baik-baik aja ya. Cuma kalau Bapak ada nggak pengalaman spiritual apa yang Bapak alami pada saat langsung ibadah umrah di sana Pak? Iya, jadi secara spiritual sih pas pertama lihat ini aja sih, melihat Ka'bah itu, cuman hati kan ya ini gimana ya, bergetar gitu kan, hati kan, oh ini loh yang selama ini kiblat kita sholat itu ini Iya. loh. Jadi sekarang langsung sholat di depannya Langsung gitu ya depan, Pak, di ini. pusatnya. Iya, nggak nyangka juga. Jadi buat teman-teman yang pengen umroh, selain kita usaha, jangan lupa juga kita doa, karena itu kan panggilan, minta sama Allah semoga disegerakan Untuk bisa berangkat umroh ya. Umroh. Nah, dan jangan lupa kalau berangkat umroh tuh umrohnya di Asafi. Apa kan udah Asafi, mantap. banyak banget testimoninya dan pengalaman di para calon jamaah, para Iya, jamaah ya. Asafi. Termasuk adalah dari Pak Rian tadi, ini salah satu jamaah Asafi keberangkatan di Desember 2024 ya. Dan Masya Allah semoga nanti bisa berangkat di tiap tahunnya ya Pak. Amin, amin. Tiap Kangen, tahunnya pokoknya kangen Mas kesana ya. tiap tahunnya bisa terus berangkat, bisa menjadi tamu Allah dan Amin, semuanya bisa berangkat umroh ya Pak. Ya, Ingat amin. umrohnya pakai Asafi Asafi, pastinya. keren.
Nah terus gimana Pak? Apa namanya udah tiba di Arab Saudi nih ya Pak, ketemu dengan banyak banget jamaah-jamaah lainnya ya, dari seluruh dunia kumpul semua di sana. Terus katanya bisa nggak sih Pak, katanya tuh ya info-info itu bikin kangen untuk balik lagi dan lagi, itu bener apa nggak Pak? Iya, benar itu Mas. Bener ya. Bener kata. Sebenarnya apa sih Pak yang pengen buat balik lagi dan lagi itu apa yang momen apa yang dikangenin selama ibadah umroh kalau aku boleh tahu? Karena yang pertama kita bisa sholat di Masjid Nabawi, tahu sendiri kan pahalanya Luar biasa luar banget biasa ya. kan, sama di di Mekah juga, jadi di Ka'bah itu sholat di situ. Jadi benar kata orang kalau yang udah berangkat umroh rasanya pengen lagi berangkat lagi. Jadi memang benar ini. Di sana juga kan bukan cuma ibadah di Masjid Nabawi, di Mekah juga, kita juga di sana diajak ke wisata, tur wisata kan, tempat-tempat sejarah Nabi, Rasul di sana. Jadi ke Taif juga kemarin kan. Ke Taif ya. Jadi umroh pas Taif ya kemarin. Alhamdulillah. Keren banget. Kota paling dingin itu. Iya. Enak kesana. Terus kemarin tuh Sitir kemana sih Pak? Ada ke Taif, terus juga ada ke Makam Baki ya. Iya. Mungkin ya, ada Sitir seputar Mekah ya dan juga Madinah. Iya. Jadi kalian tuh selain ibadah juga kita juga ada jalan-jalannya ya, city tour-nya. City tour-nya cuma city tour itu tetap aja masih tentang seputar Islam ya Pak ya, kayak sejarah Islam semuanya ada. Jadi mungkin selama ini hanya mendengar dari berita, dari cerita orang ya, dan akhirnya kita bisa langsung melihat langsung ya, apa namanya lokasinya, tempatnya, kita ada beberapa juga. Nah, terus nih Pak, buat apa namanya, buat calon-calon tamu Allah selanjutnya ya. Apa sih Pak yang harus dipersiapin untuk sebelum keberangkatan umroh? Kalau Bapak sendiri, apa yang persiapin selain fisik dan mental ya Pak? Apa sih kayak hal-hal apa yang perlu disiapin Pak? Barang-barang penting nih yang biasanya nggak kepikiran, ternyata dibutuhin pada saat nanti di Mekah atau di Madinah. Kalau Bapak pribadi gimana? Yang pertama sih kita mau ke Tanah Suci itu yang pertama niat. Niat ya, nomor satu pasti itu niat. Yang pertama niat kita. Tujuan kita itu buat apa sih? Jangan pikiran buat belanja atau buat foto-foto, jangan, nanti sayang kan kita sudah bayar mahal ke sana tapi niatnya nggak benar. Pertama niat kita benar-benar mau ibadah ke sana, dan barang-barang kayak barang-barang itu kan secukupnya aja. Secukupnya. Jadi jangan berlebihan ya. Jangan semua dibawa udah kayak mau merantau. Iya. Jangan, makanya intinya yang sekiranya diperlukan ya dibawa. Karena juga kan biasanya itu kan ribet ya, terlalu banyak barang bawaan juga bakal menghambat nantinya kan. Pusing, ribet, belum lagi nanti plus oleh-olehnya dibawa pulang nanti kan. Oleh-oleh ini juga loh, kalau kita nggak mau ribet, dia Asafi juga menyediakan oleh-oleh. Nah ya betul, jadi buat kalian juga tuh kita baru juga ada namanya Asafi Fresh, juga Asafi Food yang menyediakan aneka oleh-oleh umroh dan juga haji. Betul juga kata Pak tadi ya, buat oleh-oleh tuh udah beli di Indonesia aja ya Pak, karena sama aja ya, sama aja, barang juga sama aja, yang pasti harganya juga mungkin lebih murah pastinya, dan juga untuk kualitasnya juga sama aja, nggak capek-capek lagi, nggak ribet-ribet lagi, dan nggak kena tes bagasi pastinya kan. Betul, nggak over, karena kalau over tuh lumayan banget ya harganya. Jadi buat kalian tuh kita memberikan beberapa kemudahan dari Asafi ini ya, mau dari untuk oleh-olehnya juga kita menyediakan dari Asafi Fresh dan juga Asafi Food, ada aneka kurma, kismis, dan masih banyak lagi pastinya. Thank you banget ini buat Pak Rian dan sharing-sharingnya pengalaman seputar umroh, walaupun cuman sebentar ya, tapi kita bakal nextnya kita bakal undang-undang lagi jamaah-jamaah selanjutnya untuk berbagi pengalaman ya. Pastinya kan setiap orang tuh punya pengalaman berbeda-beda ya Pak. Bisa dari pengalaman spiritual atau pengalaman-pengalaman lainnya yang mungkin bisa kita sharing sama calon-calon tamu Allah selanjutnya. Yang pasti sebagai semua bakal dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala rezekinya, kesehatan, keselamatan, dan semoga segera menjadi tamu Allah selanjutnya untuk bisa ke Baitullah. Ingat, kalau ingat umroh ingatnya Asafi. Pokoknya jadi buat kalian jangan kemana-mana, kita bakal lagi lanjut untuk part 2-nya di episode selanjutnya. See you!